Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video ini aku mau sharing tentang tabungan persalinan dan juga tabungan akikah serta tabungan korban yang aku gunakan untuk persiapan aku ketika nanti persalinan sampai dengan akikah. Bagi teman-teman yang mengikuti video aku dari awal, pasti sudah tahu bagaimana cara aku menabung dan berapa tabungan untuk persalinan juga untuk akikah. Nah, untuk tabungan persalinan aku itu sebesar 2 juta, kalau untuk akikah 3 juta, dan tabungan korban juga aku gunakan untuk persiapan persalinan juga, karena posisinya aku tidak tahu itu anak aku itu laki-laki apa perempuan. Nah, untuk akikahnya itu harus berapa kambing nantinya. Selain itu, hari untuk berkorban yang dinanti-nanti hari raya Idul Adha sudah semakin dekat, dan aku juga belum ada kontraksi untuk persalinan, makanya untuk tabungan korban ini aku gunakan untuk persiapan persalinan dan juga untuk akikah. Ini itu catatan barang-barang apa saja yang dipersiapkan untuk bayi, untuk ibu selama persalinan, dan juga untuk tumbuh kembang anak ketika masih bayi. Nah, untuk catatan ini sudah aku upload di Instagram. Kalian bisa lihat di Instagram aku @aliani_liani. Di sana aku tuliskan semua yang aku catat, aku butuhkan, dan apa saja yang dibawa ketika nanti persalinan. Untuk aku sendiri, barang-barang untuk bayi dan untuk ibu ada sebagian yang sudah aku punya sejak hamil anak pertama. Nah, yang belum punya dan aku butuhkan itu aku sudah beli dan aku catat, dan habisnya sekitar 800.000. Untuk barang-barangnya nanti akan aku tunjukkan di akhir video apa saja barang-barang aku, baik yang sudah aku beli dan yang sudah aku punya sendiri. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2021 ini ada beberapa impian yang sudah terwujud dan aku centang untuk korban, untuk melahirkan dan akikah. Alhamdulillah uangnya sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti ada sisanya. Untuk persalinannya nanti rencananya aku melakukan persalinan di puskesmas dan aku menggunakan BPJS. Nah, ini pada waktu aku membuat video ini itu usia kandungan aku sudah memasuki 38 minggu jalan. Dan ini adalah barang-barang yang aku sudah miliki dan beberapa aku beli lagi yang belum aku miliki. Nah, yang sudah aku miliki seperti gendongan, handuk, kemudian ada popok, ada celana, baju. Nah, ini tuh sebenarnya dari anak pertama, dan anak pertama pun aku nggak beli karena pada waktu itu kondisi ekonomi aku memang benar-benar berada di bawah, benar-benar memulainya semua dari nol dengan suami, dan dulu itu belinya hanya beberapa pasang aja baju sama popok, dan sebagian besar itu dikasih sama orang-orang baik yang ada di sekeliling kami. Alhamdulillah banyak sekali barang-barang yang dikasihkan dari orang-orang baik dan aku simpan sampai sekarang. Alhamdulillah menurut aku masih bagus dan masih bisa digunakan. Jadi yang masih bisa digunakan aku gunakan, yang memang aku butuhkan baru aku membelinya. Karena pada waktu itu gaji aku dan suami saja kalau di total digabung itu tidak lebih dari 1 juta untuk 1 bulan. Nah, ini itu baju bayi yang tanpa lengan. Alhamdulillah masih ada cukup. Nah, dulu itu pada waktu
waktu hamil anak pertama itu aku belinya cuma 3 baju tanpa lengan, 3 baju lengan pendek, 3 baju lengan panjang. Nah untuk yang sekarang ini lengan bajunya itu ada banyak karena ini dikasih sama orang pada waktu anak pertama itu. Nah terus ini ada baju dengan lengan pendek, masih banyak juga, ini juga dikasih. Nah untuk ini baju apa namanya ini ini tuh dikasih semua, aku nggak beli sama sekali, dan itu masih bagus-bagus. Jadi dulu itu dikasih sama wali murid, dan yang ngasih itu bukan cuma satu wali murid, tapi alhamdulillahnya ada beberapa wali murid yang ngasih baju-baju seperti ini, dan memang masih bagus, jadi aku gunakan sampai sekarang dan aku simpan. Nah ini untuk celana tanpa lubangnya masih ada 3, ini nggak beli ya. Kalau ini aku namanya, kalau di sini itu celana bentuk kodok. Nah ini aku beli, tapi ini belinya waktu anak pertama, belinya itu 1 lusin kalau nggak salah itu pada waktu itu. Nah terus handuk, ini handuk dikasih, aku nggak beli juga, ini untuk hamil anak pertama. Terus ada perlak juga, kalau perlaknya ini baru aku beli. Nah untuk ini popoknya itu kalau aku hitung ada kurang lebih 3 lusin, dan ini memang dikasih sama orang. Aku belinya itu 2 lusin, satunya agak kecil dan satunya popok yang agak besar. Nah yang dikasih orang itu ada kurang lebih 2 lusin, jadi totalnya berapa, 4 lusin ya. Itu untuk hamil anak pertama dulu itu. Nah ini itu gurita bayi, tapi itu yang perekat, ini dikasih juga, aku nggak beli. Nah itu ada banyak sekali dikasih sama wali murid juga pada waktu itu. Nah ini kemudian ada lap, kemudian ada gurita bayi. Ini gurita bayinya ada banyak sekali karena wali muridnya itu yang ngasih kan ada beberapa, jadi punya banyak, dan aku cuma beli pada waktu itu 6 biji aja. Nah terus ini ada topinya yang aku beli cuma 1 pada waktu hamil anak pertama ya, dan yang lainnya itu dikasih. Ini juga dalamnya gurita, itu juga dikasih, aku cuma beli 6 biji saja, itu masih banyak, itu dikasih. Kemudian lanjut, kalau orang zaman dulu itu pasti pakai jarik ya. Nah ini jarik bekas ibu aku ketika hamil anak-anaknya, dan yang coklat itu dikasih mertua. Kalau ini itu selimut bayi, ada banyak sekali, aku cuma beli 1 dan ternyata banyak orang ngasih, jadi ada banyak sekali selimut bayi. Ada juga yang aku tunjukkan di video ini ya. Kemudian ini apa ya, kalau di tempat aku ini namanya centeng ya. Ini punya ibu aku, dikasihkan ke aku, jadi pada waktu hamil anak pertama itu memang aku disuruh pakai centeng juga. Dan ini juga gurita bayi, yang 2 dikasih dari ibu aku, bekas ibu aku, dan yang lainnya itu dikasih wali murid. Ada banyak sekali gurita untuk ibu seperti itu. Aku nggak beli sama sekali, dan memang itu lusuran dari orang tua dan juga dari wali murid yang ngasih, alhamdulillah. Kemudian ada juga korsetnya itu dikasih lanjut. Ini sarung bantal dan guling, ini dikasih sama wali murid pada waktu itu. Dan ini adalah bedong bayi. Nah ini kalau bedong bayi ini aku beli 2 pada waktu hamil anak pertama, dan aku simpan sampai sekarang. Nah kenapa aku beli 2, karena untuk bedong bayinya itu aku kebanyakan menggunakan jarik, aku lebih suka pakai jarik daripada pakai bedongan seperti itu ya.
dan emang orang zaman dulu kan memang pakai jarik. Kemudian ini ada korset. Ini korset itu milik orang tua aku, jadi aku nggak beli. Tapi akhirnya untuk anak kedua ini aku beli karena menurut aku korsetnya ini sudah kebesaran dan sudah terlalu melar. Jadi aku beli lagi satu. Nah, ini dari ibu aku pada waktu hamil anak-anaknya. Nah, itu tadi barang-barang yang tidak aku beli karena sudah punya ya dari anak pertama. Sekarang lanjut, aku mau menunjukkan barang-barang yang aku beli untuk anak kedua ini, apa aja yang masih kurang. Nah, aku beli botol ASI dari kaca dari Momogi. Oh iya, untuk teman-teman yang tanya aku belinya di mana, nah nanti link pembeliannya akan aku taruh di deskripsi box ya. Dan ada juga yang memang aku beli secara offline. Kalau yang online nanti kalian bisa lihat di deskripsi box. Nah, terus lanjut aku beli juga ini ada bantal, guling, selimut bayi atau alas bayi juga. Aku beli ini karena anak pertama aku masih menggunakan bantal guling yang aku buat sendiri. Memang aku khususkan untuk anak pertama, dulu itu aku nggak beli tapi aku buat sendiri dan masih digunakan sampai sekarang. Dia sudah umur 4,5 tahun, alhamdulillah masih digunakan. Nah, untuk adiknya nanti, nah aku belikan sendiri ini. Dan menurut aku ini kualitasnya lumayan bagus, dari Nava Baby. Nah, untuk link pembeliannya aku taruh di deskripsi box. Kemudian aku beli juga kasa, kemudian kantong ASI, karena pada waktu anak pertama itu tidak bisa minum susu pakai dot, itu nggak bisa. Nah, untuk yang anak kedua ini ya, inginnya aku ajari pakai dot karena jaga-jaga, karena anak pertama sudah mulai sekolah masuk TK, aku harus mengantar. Nah, jadi nanti kalau adiknya nanti ditinggal ada yang jaga, terus ada stok ASI yang digunakan untuk minum, dia bisa minum pakai dot. Jadi aku belajar mulai dari sekarang. Untuk dotnya ini aku beli dua yang ukuran 120 ml. Kemudian aku beli tisu kering, juga tisu basah. Ini digunakan untuk nanti ketika persalinan baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, aku beli yang ukuran kecil. Kemudian aku juga beli bedongan 3. Lanjut aku beli korset. Nah, ini yang aku bilang tadi, aku beli korset 1. Nah, ini ukurannya aku memilih yang ukuran M. Menurut aku ini bahannya sangat bagus, semoga nanti digunakannya bisa nyaman. Kemudian aku juga beli pompa ASI. Nah, aku beli yang standar saja karena juga menyesuaikan dengan kondisi keuangan aku. Harganya sekitar 150 ribuan, berapa tepatnya aku lupa. Nah, itu bentuknya seperti itu. Untuk daya listriknya itu menggunakan power bank. Nah, itu tadi teman-teman barang yang aku persiapkan menjelang persalinan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk video selanjutnya aku akan membuat rekapan budget untuk persalinan dan juga untuk akikah. Nantikan video aku selanjutnya ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.